Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pendidikan, bagian 2. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar berpijak dan arah bagi pendidikan sebagai wahana pengembangan manusia dan masyarakat. Sulistiono, 2011, 52. Adapun untuk pembahasan kita kali ini meliputi 1. Landasan filsafat 2. Landasan kultural 3. Landasan sosiologis 4. Landasan hukum 5. Landasan psikologi 6. Landasan ekonomi. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Landasan kultural. Landasan kultural merupakan sebuah kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya yang terkait dengan pendidikan. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah di mana suatu proses interaksi antar individu yang memungkinkan tumbuh kembangnya generasi. Landasan hukum. UUD 1945. Pasal 31. Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. UUD 1945. Pasal 31. Ayat 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajar. Landasan psikologi. Landasan psikologi berusaha menggali apa yang diperbuat oleh aktivitas fisik oleh seseorang dan mengapa dirinya berbuat. Aktivitas mental. Landasan ekonomi. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Ekonomi dalam pendidikan juga berfungsi guna menyiapkan materi atau lingkungan belajar. Aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Macam-macam aliran pendidikan. Aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Aliran empirisme. Empirisme berasal dari kata empire, artinya pengalaman. Tokoh utama aliran empirisme ialah John Locke, 1632 sampai 1704. John Locke memiliki pandangan bahwa anak yang baru dilahirkan ibaratnya meja lilin putih bersih yang masih kosong belum terisi tulisan apa-apa. Aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Pelopor aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer, 1788 sampai 1880, seorang filsuf Jerman. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari pembawaan yang berupa bakat. Bakat yang merupakan pembawaan seseorang akan menentukan nasibnya. Aliran naturalisme. Naturalisme berasal dari kata natur atau natura, artinya alam, atau dibawa sejak lahir. Aliran naturalisme dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau, 1712 sampai 1778. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan hanya memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Aliran konvergensi. Konvergensi berasal dari kata convergence, merupakan gabungan antara aliran empirisisme dengan aliran nativisme. Tokoh pelopor aliran konvergensi oleh William Stern, 1871 sampai 1939. Menurut aliran konvergensi, perkembangan pribadi merupakan hasil proses kerjasama antara potensi hereditas internal dan lingkungan eksternal. Tokoh-tokoh pendidikan. Tokoh-tokoh pendidikan dibagi menjadi 3 bagian: Indonesia, Islam, dan Eropa. Tokoh pendidikan Indonesia. 1. Ahmad Dahlan. 2. Hashim Asy'ari. 3. Ki Hajar Dewantara. 4. Muhammad Syafi'i. 5. Rasuna Said. Ene Rohana Kudus. 7. Rahma El Yunusia. 8. Dewi Sartika. 9. Kartini. Tokoh pendidikan Islam. 1. Al-Ghazali. 2. Ibnu Sina. 3.
Ibnu Khaldun. 4. Al-Mawardi. 5. Al-Khwarizmi. 6. Al-Farabi. Tokoh pendidikan Eropa. 1. Maria Montessori. 2. Francis Bacon. 3. John Locke. 4. J. Rousseau. 5. Auguste Comte. 6. John Dewey. Tokoh pendidikan Indonesia. 1. K.H. Ahmad Dahlan. 1868 sampai 1923. Pendiri Muhammadiyah. Kedua, K.H. Hashim Asy'ari. 1871 sampai 1947, pendiri Nahdlatul Ulama. 3. Raden Mas Soewardi Surjaningrat, lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. 1889 sampai 1959, pendiri Taman Siswa. 4. Muhammad Syafi'i, 1893 sampai 1969, pendiri INS, Indonesisch Nederlandsche School, kayu tanam. 5. Kartini, 1879 sampai 1904, seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya, pada saat itu terutama wanita Jawa. 6. Dewi Sartika, 1884 sampai 1947, adalah seorang advokat, tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita dan sekolah keutamaan istri. 7. Rohana Kudus, 1884 sampai 1972, adalah wartawati pertama Indonesia dan juga pendiri KAS, Kerajinan Amai Setia, KAS. 8. Rahma El Yunusia sebagai HR. Rahma El Yunusia, 1900 sampai 1969, pendiri Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. 9. Rasuna Said atau yang dikenal sebagai HR Rasuna Said, 1910 sampai 1965, adalah seorang pejuang politikus dan pengajar di PERMI, Persatuan Muslim Indonesia. Tokoh pendidikan Islam. 1. Al-Ghazali 1058 adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat. Dirinya pernah menjadi pemimpin di Madrasah Nizamiyah, salah satu karya terbesarnya Ihya Ulumuddin. 2. Ibnu Sina, 1037, atau Avicenna adalah seorang muslim polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pramodern. 3. Ibnu Khaldun, 1332 sampai 1406, adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah, pengantar. 4. Al-Mawardi, 974 sampai 1058, dikenal sebagai ahli ilmu hadis, fikih, tafsir, dan usul tokoh politik dan hakim pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Di antara karyanya yang terkenal adalah Ahkam Sultaniyah. 5. Al-Khwarizmi, 780, adalah seorang muslim yang ahli dalam berbagai bidang, polimatik, seperti matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah, Irak. Karyanya adalah Al-Kitab Al-Muhtasar, Fi'i Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. 6. Al-Farabi, 872 sampai 951, adalah seorang ilmuwan dan filsuf. Karyanya yang berjudul Ihsa al-Ulum. Tokoh pendidikan Eropa. 1. Maria Montessori, 1870 sampai 1952, adalah seorang pendidik, ilmuwan, dan dokter berkebangsaan Italia. Ia mengembangkan sebuah metode pendidikan anak-anak dengan memberi kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara harian. 2. Francis Bacon, 1561 sampai 1626, adalah filsuf dan politikus di kerajaan Inggris. Ia merupakan salah satu tokoh yang menetapkan dasar-dasar empirisme. 3. John Locke, 1632 sampai 1704, adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme.
Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. 4. J.J. Rousseau, 1712–1778, adalah seorang filsuf, penulis, dan komposer asal Republik Jeneva. 5. Auguste Comte, 1798–1857, adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. 6. John Dewey, 1859, adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu perintis pemikiran pragmatisme. Ia dikenal sebagai kritikus sosial tentang pendidikan yang kemudian merintis dasar keilmuan di bidang psikologi pendidikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.